Halo semua, kembali lagi bersama saya Adi Alamsa di program Bicara Hukum. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan fitnah. Apa itu fitnah dan bagaimana sanksi pidana bagi setiap pelaku fitnah. Pada dasarnya fitnah merupakan perkataan yang tidak berdasarkan fakta atau perkataan bohong yang dapat merugikan, mencemari, dan menodai kehormatan seseorang. Ada dua jenis fitnah yang biasa terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah fitnah yang terjadi akibat kelalaian seseorang, dan yang kedua adalah fitnah yang terjadi dengan unsur kesengajaan. Fitnah yang terjadi akibat kelalaian seseorang adalah fitnah yang terjadi akibat ketidakhati-hatian seseorang dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi. Jadi ketika katakanlah si A menerima informasi tanpa harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu dan langsung menyebarkan juga kepada orang lain. Dan ketika informasi yang ia sebarkan itu tidak benar adanya, maka disitulah terjadi yang namanya fitnah. Yang kedua adalah fitnah yang terjadi dengan unsur kesengajaan. Fitnah yang terjadi dengan unsur kesengajaan ini adalah fitnah yang terjadi dengan penuh kesadaran. Orang yang melakukan menyadarinya bahwa apa yang ia katakan adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi ia sengaja sebarkan, sengaja ia merekayasa sebuah cerita agar si korban atau orang yang dia ceritakan atau orang yang difitnahnya ini dapat dibenci oleh kelompok masyarakat tertentu, dapat didiskriminasi oleh kelompok masyarakat tertentu atau orang tertentu. Lantas bagaimana sanksi pidana terhadap setiap pelaku fitnah? Dalam KUHP pasal 310 ayat 1, di sana dikatakan intinya, barang siapa dengan sengaja menuduhkan atau memfitnah seseorang supaya diketahui umum, maka diancam dengan ancaman pidana paling lama 9 bulan. Nah, kemudian di dalam ayat 2 pasal ini, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran, maka diancam dengan pencemaran tertulis dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau seperti yang dimaksud dalam ayat 2 ini, juga dapat dijerat dengan Undang-Undang IT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi atau dokumen tertentu yang mengandung muatan pencemaran nama baik. Ancaman pidananya 6 tahun penjara, jadi tidak main-main ancamannya. Kalau fitnah yang dilakukan melalui Undang-Undang IT sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 ini, itu ancamannya bisa 6 tahun penjara. Nah, kemudian dalam pasal 211 ayat 1, di sana dikatakan jika seseorang yang melakukan fitnah atau seseorang yang melakukan pencemaran itu tidak dapat membuktikannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Bahkan di dalam ayat 2-nya dikatakan pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 3 dapat dijatuhkan. Nah, hak-hak tertentu yang dapat dicabut itu apa-apa saja. Yang pertama adalah pencabutan hak untuk menduduki jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Yang kedua adalah pencabutan hak mengikuti angkatan atau memasuki angkatan bersenjata. Dan yang ketiga adalah hak memilih dan dipilih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jadi sudah jelas dan tegas bahwa hukum Indonesia juga melarang dengan keras yang namanya fitnah, karena memang fitnah itu adalah perbuatan yang keji. Untuk Anda yang pernah difitnah atau sedang difitnah, semoga Anda tetap kuat dan tetap diberi kesabaran, dan semoga juga Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Dan untuk Anda yang suka melakukan fitnah atau suka menyebar fitnah, lebih baik mulai dari sekarang stop menyebar fitnah, karena fitnah tidak akan memberikan keuntungan apa-apa kepada Anda. Justru dari fitnah hanya bisa memberikan Anda kerugian. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang menyebar fitnah, maka dia yang akan menjadi bahan bakarnya. Nah, jadi tidak main-main, fitnah ini begitu keji. Bahkan di dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi anehnya, informasi fitnah ini biasanya lebih cepat tersebar daripada informasi-informasi baik. Misalnya informasi prestasi. Ketika seseorang melakukan fitnah, biasanya dalam hitungan jam atau hitungan hari, sudah ribuan orang yang mengetahuinya, bahkan jutaan orang yang mengetahuinya. Apalagi di zaman yang serba modern ini, beberapa platform media sosial yang menyediakan kemudahan untuk berbagi informasi dan berbagi pandangan,
justru banyak yang menyalahgunakannya untuk menyebarkan informasi hoax. Nah, ini hati-hati buat Anda yang suka menyebar fitnah, dan untuk Anda juga yang suka menyebarkan informasi, harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Terakhir, pesan saya untuk setiap orang yang suka melakukan fitnah, stop melakukan fitnah. Di akhirat Anda diancam dengan api neraka, di dunia Anda diancam dengan sanksi pidana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Adi Alamsa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.